Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita kembali lagi di materi IPA kelas 7 ya. Nah, sekarang kita sudah masuk bab baru nih, bab 3 tentang zat dan karakteristiknya. Nah, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan lonceng notifikasinya, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, adik-adik tahu nggak sih, pernah lihat mobil dong? Pernah naik mobil? Pasti pernah ya. Nah, tahu nggak sih, mobil itu pasti punya bagian-bagiannya, betul nggak? Nah, ada pintu mobil, ada kaca mobil, ya kan? Ada bumper mobil, ada AC mobil, ada radiator, dan sebagainya. Oh, ini berarti mobil itu diciptakan dari gabungan berbagai elemen-elemen, berbagai materi-materi, berbagai tubuh-tubuh dari mobil, sehingga digabung menjadi satu, akhirnya jadilah sebuah mobil yang bagus gitu ya. Nah, atau adik-adik pernah berolahraga? Pasti pernah dong. Nah, kita kalau berolahraga pasti capek, betul nggak? Ternyata ada sesuatu yang merespon di dalam tubuh kita ketika berolahraga. Oh, berarti ini organ-organ kita sedang bekerja nih, terutama jantung kita ketika olahraga, betul? Lagi paru-paru. Oh, ternyata tubuh manusia ini tersusun dari berbagai organ. Ya, sama kayak tadi mobil. Mobil itu tadi tersusun dari berbagai organ-organ mobil. Ya, tadi ada radiator, ada AC mobil, ada pintu mobil, ada kaca mobil, dan sebagainya. Begitupun manusia. Manusia tersusun dari berbagai macam organ, dari jantung, paru-paru, lambung, usus besar, usus kecil, kemudian pankreas, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang materi atau zat. Jadi, materi atau zat ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Seperti contoh barusan, mobil ya punya bagian-bagiannya, ya bagian-bagian penyusunnya. Nah, bagian-bagian penyusunnya itu menempati suatu ruang dan memiliki massa sehingga ketika disatukan terbentuklah mobil. Begitupun manusia. Organ-organ kita di dalam tubuh kita ini menempati suatu ruang di dalam tubuh kita dan mereka punya massa, disatukan, kemudian jadilah tubuh kita. Gitu. Ini namanya materi atau zat. Tapi kita akan menyebutnya dengan zat saja ya. Jadi ke depan kita akan coba menyebutnya dengan zat bukan materi ya. Tapi materi dan zat ini sama saja, oke? Zat ini terbagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya zat tunggal, kemudian ada juga yang namanya zat campuran. Apa sih bedanya di antara zat tunggal sama zat campuran? Mari kita coba bahas satu persatu. Pertama, zat tunggal. Zat tunggal ini adalah materi yang untuk seluruh bagiannya punya susunan dan komposisi yang tetap. Maksudnya, ini emas ya. Jadi emas batangan ini tersusun dari butiran-butiran emas yang kecil, oke? Paham nggak? Kalau tadi kan mobil beda, mobil itu tersusun dari radiator, kaca, kemudian pintu, kemudian AC mobil dan sebagainya. Itu komponen-komponen yang berbeda. Tapi kalau ini komponennya sama. Emas batangan ini tersusun dari emas-emas kecil atau partikel-partikel emas yang kecil sehingga ketika disusun jadilah emas batangan. Ya, jadi dia ini partikel penyusunnya ini sama, komposisinya sama dan tetap gitu ya. Jadi zat tunggal ini tersusun dari satu jenis atom. Ya, contohnya ini dia emas batangan. Nah, kemudian itu kalau cuman satu jenis unsur atau satu jenis atom ya. Jadi ini emas murni tersusun dari atom-atom emas. Nah, jika ada dua atau lebih unsur yang berbeda bergabung secara kimia, ya, maka terbentuklah yang namanya senyawa. Ya, contoh, misalnya tuh air. Air itu kan tersusun dari hidrogen dan oksigen, betul? Nah, ini kan dua komponen atau dua penyusun yang berbeda. Air ini zat penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Nah, dua komponen ini kan berbeda kan?
oksigen sama hidrogen ini berbeda, nggak gitu beda sama emas. Tadi kalau emas, zat penyusunnya adalah emas itu sendiri, gitu ya. Jadi paham ya untuk membedakan zat tunggal antara yang satu atom sama yang lebih dari satu atom, gitu, oke? Nah, itu zat tunggal. Sekarang zat campuran. Nah, kalau zat campuran, ini adalah hasil penggabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda tanpa terjadinya reaksi. Nah, kalau tadi kan yang air itu kan hidrogen sama oksigen terjadi reaksi kan? Terjadi reaksi, jadilah air. Tapi kalau zat campuran, ini ada dua zat tunggal bergabung, tapi nggak terjadi reaksi apa-apa gitu. Nggak terjadi reaksi kimia apa-apa. Nah, coba lihat. Contoh kamu makan gado-gado. Gado-gado tersusun dari materi apa aja? Ada sayur, ya kan? Ada telur, kemudian ada tempe, ada tahu. Apakah komponen-komponen itu bereaksi atau menyatu dan bergabung menjadi satu? Enggak kan? Mereka walaupun dicampur, tapi mereka tetap terpisah. Gitu. Sama kayak es campur. Es campur tersusun dari apa? Dari berbagai macam buah. Apakah buah-buah itu ketika dicampur menjadi satu bentuk yang satu? Enggak kan? Mereka walaupun dicampur, tapi tetap terpisah. Gitu. Itu namanya zat campuran ya. Jadi zat campuran itu ada dua atau lebih zat tunggal yang berbeda bergabung tapi nggak terjadi reaksi apa-apa. Beda sama air. Dua zat tunggal itu hidrogen dan oksigen ketika digabung mereka bereaksi. Akhirnya jadilah air. Gitu ya. Jadi itulah bedanya zat tunggal sama zat campuran, oke? Nah, kalau zat campuran ini punya dua jenis. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen ini campuran yang memiliki bagian-bagian penyusunnya sama. Ya, contoh larutan gula nih, kamu lagi nyeduh teh. Kamu ini kalau campuran heterogen, nah ini dia yang campurannya tidak sama. Ya, contohnya tadi gado-gado sama es campur gitu ya. Nah, itu tentang prolog ya, sebuah prolog tentang materi dan zat ya. Nah, ternyata zat ini punya sifatnya masing-masing, punya sifat fisika, punya sifat kimia. Nah, di video ini kita akan belajar tentang sifat fisikanya dulu ya. Nah, adik-adik, nah pernah nggak sih kalian tuh ke dapur ya? Kalian ke dapur dan lihat berbagai macam perlengkapan dapur. Contoh, nah codet atau centong yang sering dipakai oleh ibu untuk memasak, ini kan terbuat dari aluminium, betul? Begitupun dengan pisau yang sering ibu pakai untuk memotong-motong sayuran. Nah, ini kan tersusun dari aluminium ya, yang dapat menghantarkan panas dengan baik, tidak mudah berkarat dan mudah dibentuk. Betul? Nah, berdasarkan contoh-contoh ini, oh ternyata zat itu punya sifat fisikanya, yaitu sifat yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera. Ya, jadi sifat fisika ini sifat yang bisa kita lihat secara langsung dengan panca indera. Nah, sifat fisika pada suatu zat ini terbagi menjadi 11. Dari wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, wujud zat. Nah, adik-adik pasti sudah paham bahwa yang namanya wujud zat ini terbagi jadi 3. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, betul? Nah, kita coba pelajari satu persatu. Apa sih bedanya padat, cair, sama gas? Padat, contoh gini deh, kamu punya pensil. Nah, pensil ini bentuknya pensil, betul? Nah, sekarang pertanyaan Bapak adalah ketika pensil itu diletakkan di atas piring, apakah si pensil ini akan berubah bentuk jadi piring? Apakah pensil ini bentuknya akan menyesuaikan seperti bentuk piring? Enggak dong. Pensil ini ya bentuknya akan seperti pensil, mau ditaruh dimanapun, betul? Nah, inilah ciri-ciri benda padat. Jadi benda padat itu bentuk dan volumenya selalu tetap, walaupun dipindah-pindah kemanapun ya. Jadi benda padat ini atau zat padat ini sifatnya punya bentuk dan volume yang tetap walaupun dipindah-pindah. Beda sama zat cair, contoh air. Air, kalau kita letakkan ke dalam botol minuman, maka bentuk air akan seperti botol minuman. Betul? Nah, kemudian kalau air yang ada di dalam botol minuman ini
Bapak tuang ke dalam gelas, apakah bentuk airnya akan tetap seperti botol atau akan mengikuti wadah yang ada, yaitu gelas? Pasti mengikuti wadah yang ada, yaitu gelas, betul nggak? Nah, tapi pertanyaannya, apakah volume airnya berubah? Enggak dong, volume airnya ya tetap segitu, gitu, tapi bentuknya saja yang berubah. Nah, inilah sifat dari zat cair. Jadi kalau zat cair ini bentuknya berubah, tapi volumenya selalu tetap, ya. Beda sama si zat padat. Zat padat bentuk sama volumenya tetap. Oke? Tapi kalau zat cair bentuknya berubah dan volumenya tetap. Nah, kemudian kalau gas, misal nih naik mobil, kena asap kendaraan, atau kamu suka niup balon, nah itu kan contoh gas kan, di dalam balon ada gasnya, ada udara, betul? Atau misalkan pernah lihat bencana alam gunung meletus, nah ini gas yang sangat besar gitu kan, yang sangat banyak, yang volumenya benar-benar berat dan besar gitu ya. Nah ternyata kalau gas, ini kalau kita lihat gas ini kan sifatnya menyebar, betul nggak? Dia itu menyebar tergantung dengan ruangan yang ada. Maka sifat gas ini, sifat zat gas ini, bentuk sama volume berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya balon, ya dia akan menyesuaikan dengan volume balon. Kalau wadahnya adalah ruangan, maka dia akan menyesuaikan dengan volume ruangannya, gitu ya. Jadi paham sampai sini? Mungkin biar lebih jelas kita coba pakai tabel ya, biar lebih enak. Nah, lihat. Zat padat, volume sama bentuknya tetap. Zat cair, volumenya tetap tapi bentuknya berubah. Kalau gas, volume dan bentuknya selalu berubah. Oke? Nah, ternyata baik padat, baik cair atau gas ternyata memiliki yang namanya partikel. Contoh, tadi pensil. Pensil ini tersusun dari partikel-partikel zat padat. Oke? Begitupun dengan air. Air ini tersusun dari partikel-partikel air yang sangat kecil. Begitupun dengan gas ya. Jadi partikel ini adalah zat, bagian-bagian terkecil dari suatu zat. Ya. Nah, sifat-sifatnya adalah partikel ini nggak diam. Kemudian ada gaya tarik-menarik antar partikel, kemudian terdapat ruang antar partikel. Maksudnya gimana ya? Kok partikel nggak diam? Nah, coba lihat perbedaan berikut. Jadi baik benda zat padat atau zat cair atau gas, ini partikelnya tuh tetap bergerak gitu, dia nggak diem. Walaupun zat padat, ini partikelnya tetap bergerak walau mungkin bergeraknya tidak leluasa karena padat. Kalau zat cair, partikelnya bergeraknya agak leluasa. Tapi kalau gas, partikel bergeraknya sangat leluasa ya. Paham? Nah, kemudian ada gaya tarik-menarik. Nah, jadi antar partikel ini ada gaya tarik-menariknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, terdapat ruang antar partikel. Jadi antara partikel satu sama partikel yang lainnya ketika berdekatan, nah di antara mereka ini ada ruang kosong ya, ruang antar partikel namanya gitu ya. Nah, ini pertama, wujud zat. Nah, poin kedua ya, sifat fisika zat yang kedua adalah kekeruhan. Kekeruhan ini selalu terjadi pada zat cair. Ini adalah keadaan suatu cairan yang menjadi buram atau tidak bening karena tercampur partikel atau kotoran yang halus. Ya, kalau adik-adik lihat gambar, coba tuh dilihat ya. Dari yang bening, keruh, makin keruh, akhirnya coklat ya. Jadi kekeruhan ini terjadi ketika air bening atau tidak berwarna ini buram gara-gara tercampur oleh partikel atau kotoran. Kemudian kalau ada kekeruhan, nah ada yang namanya kekentalan. Coba air sama oli kentalan mana? Pasti oli dong. Nah, jadi gitu ya kekentalan ya. Jadi kalau kita lihat ya, misal nih Bapak kasih contoh misalnya yang warna kuning ini minyak, yang warna biru ini misalkan zat yang kekentalan ini sangat kental banget gitu ya. Misal apa ya? Ya contohlah ini adalah oli ya. Oli. Coba kalau kita tuang bareng-bareng, kira-kira mana zat yang jatuh duluan? Yang kekentalannya besar atau yang kekentalannya kecil? Pasti yang kekentalannya kecil dong, pasti minyak yang jatuhnya lebih dulu karena dia lebih cair, karena dia lebih kekentalannya lebih kecil gitu. Akhirnya si minyak ini partikelnya lebih leluasa untuk keluar. Beda sama yang oli ya, dia kekentalannya besar. Jadi si oli ini kekentalannya seperti zat padat yang partikel-partikelnya lebih rapat dibanding dibanding minyak yang partikel-partikelnya lebih leluasa karena kekentalannya kecil gitu. Paham ya?
Nah, itu kekentalan. Kemudian poin berikutnya adalah titik didih ya. Yang namanya kau pernah masak air kan? Kau masak air, pasti airnya mendidih dong. Nah, inilah titik didih. Jadi titik didih air ya, contoh nih air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi kalau kamu nih lagi masak air, tiba-tiba airnya mendidih, nah itu contoh dari air itu sudah berada pada titik suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi hati-hati kalau air mendidih itu sangat panas ya. Titik didih ini adalah suhu saat zat cair berubah menjadi uap. Oke, jadi mendidih ini berbeda dengan menguap ya. Mendidih ini terjadi ketika suhu tertentu, tapi kalau menguap terjadi pada suhu berapa saja di bawah titik didih. Oke, paham ya? Titik didih ini titik puncak, tapi kalau menguap ini ketika air sudah panas pun air bakal terus pasti ada uapnya, uap bakal muncul gitu ya. Nah, itu titik didih. Kemudian ada yang namanya titik leleh. Contoh es krim. Pernah makan es krim dong? Titik leleh ini adalah suhu saat zat padat berubah menjadi zat cair. Contoh es krim, kalau dibiarkan terus pasti akan meleleh, betul nggak? Dia akan menjadi cairan. Nah gitu ya, ini contoh titik leleh ya. Jadi titik leleh ini adalah suhu saat zat padat berubah menjadi zat cair ya. Ada titik didih, ada titik leleh, pasti ada yang namanya titik beku. Nah, kalau titik beku beda lagi. Titik beku ini suhu saat zat cair berubah menjadi zat padat. Ya, contoh air membeku nih, jadi es. Nah, ini contoh dari titik beku ya. Dari cair berubah menjadi padat. Oke? Paham ya? Nah, kemudian yang ketujuh, larutan ya, melarut. Pasti udah paham dong. Contohnya kamu nyeduh teh manis, air panas dicampur dengan gula, diaduk, akhirnya gulanya larut. Nah, ini contoh dari larutan ya. Jadi larutan ini punya dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Kalau dari contoh teh ini, berarti zat terlarutnya adalah gula, zat pelarutnya adalah air panas. Oke? Nah, kelarutan ini ada jumlah maksimum zat terlarut yang dapat melarut dalam sejumlah zat pelarut pada suhu tertentu. Maksudnya, ketika kamu menyeduh teh, kita nggak bisa memasukkan sembarang jumlah gula yang dituang ke dalam air. Jadi perlu takaran tertentu. Jadi nggak mungkin kalau gulanya banyak, airnya sedikit, tuh gula nggak bakal larut. Jadi itu yang namanya kelarutan. Jumlah maksimum gula yang dapat larut di dalam air. Jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam zat pelarut. Gitu ya. Itu larutan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah kemagnetan ya. Yang namanya kemagnetan pasti magnet. Ada gaya tarik-menarik antar dua benda ya, itu namanya magnet. Kemudian contoh berikutnya adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini adalah kemampuan zat untuk menahan goresan dari zat lainnya. Ya. Jadi, kalau zat yang lebih keras dapat menggores zat yang lebih lunak. Seorang ilmuwan bernama Friedrich Mohr ini mengelompokkan mineral berdasarkan skala kekerasannya. Coba dilihat nih, nah, ini beberapa contoh dari mineral ya. Nah, ada talc, ada gips, ada kalsit, ada fluorid dan sebagainya. Nah, tiap mineral-mineral ini punya tingkat kekerasan tertentu gitu ya. Kayak contoh, talc ini punya tingkat kekerasannya 1, gips tingkat kekerasannya 2, kalsit tingkat kekerasannya 3, fluorid tingkat kekerasannya 4, dan seterusnya sampai intan tingkat kekerasannya ini 10. Jadi semakin besar tingkat kekerasannya maka dia lebih keras dibanding yang tingkat kekerasannya lebih kecil. Jadi intan ini tingkat kekerasannya lebih keras dibanding si talc gitu ya. Nah, itu poin kekerasan. Kemudian ada yang namanya massa jenis. Nah, massa jenis ini adalah massa ya, perbandingan massa dengan volume suatu benda. Jadi kalau misalkan kamu tuh melihat kapas yang massanya 1 kilo, batu massanya 1 kilo, nah kira-kira apa yang ada di benak kamu? Apakah volume kapas ini lebih besar dibanding volume batu? Padahal sama-sama 1 kilo gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi massa jenis ini adalah massa dibagi dengan volume benda ya. Perbandingan massa dengan volume benda yang dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Oke,
lihat di rumus bawah paling kiri, Rho sama dengan M per V ya, itu yang huruf P dibacanya Rho ya. Nah, Rho sama dengan M per V. Nah, sekarang kalau mau nyari volume, kita pakai konsep segitiga yang atas ya. Pakai konsep segitiga yang atas, yang garis vertikal itu dikali, yang garis horizontal itu dibagi. Nah, jadi kalau mau nyari volume, tutup huruf V-nya. V-nya tutup, maka rumusnya jadi apa? M per Rho. Oke. Kalau mau nyari massa, tutup M-nya. Maka rumusnya jadi Rho dikali V. Oke. Nah, dengan M adalah massa satuan kilogram, V adalah volume satuan meter kubik, dan Rho adalah massa jenis satuan kilogram per meter kubik. Ya. Nah, itu massa jenis. Jadi massa jenis ini adalah massa dibanding dengan volume benda. Contoh, kapas 1 kg dengan batu 1 kg, apakah sama? Tentu berbeda, karena mereka punya massa jenis yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang terakhir, kelenturan ya. Kamu pernah melihat orang kalau senam gitu ya, badannya pasti lentur banget gitu kan? Tapi bukan kelenturan ini yang kita maksud ya. Ini kan kelenturan pada seseorang, tapi kita sedang pelajari tentang zat ya, zat atau materi. Nah, ya, kelenturan contoh kamu lagi main karet deh. Jadi kelenturan ini adalah kemampuan satu zat untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya, diregangkan, atau diberi tekanan. Contohnya karet, spons, pegas, dan sebagainya ya. Nah, itu kelenturan ya. Ya, sekian, jadi itulah 11 sifat fisika suatu zat ya. Tadi dari wujud zat sampai yang terakhir adalah kelenturan. Ya, next kita akan belajar tentang sifat kimia suatu zat ya. Nah, sekarang sekian dulu videonya ya. Next kita akan belajar tentang dengan bab yang sama tapi dengan materi yang berbeda, oke? Jangan lupa setelah nonton video ini di-subscribe akun channel kami, oke? Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.